Jadi Oke, yang saya ingin ke Mas disampaikan Umam kalau oleh begitu. Sekjen Gelora saya Ini kira lebih semuanya, kepada ya, terlalu resisten dengan sikap dan gerakan oke, menusuk saya oke. kira. Oke, kita sudah tangkap maksudnya. Jadi di PKS sebenarnya belum ada pernyataan mau jadi oposisi apa jadi koalisi, tapi di Gelora juga kemudian itu haknya Pak Prabowo nanti kemudian. Kalau Anda melihatnya nih, Mas Umam, sebenarnya peluang untuk Gelora pun sekarang sebenarnya belum diajak juga kan sebenarnya kan. Untuk Gelora dan PKS lebih mana yang berpeluang untuk kemudian bisa diajak oleh Pak Prabowo? Kalau diajak dalam konteks berada di dalam pemerintahan menjadi gerbong besar, tentu Gelora sudah menjadi bagian dari koalisi 02 kemarin. Ya. Sehingga kemudian tadi klaim dari Mas Suryo kita sudah menang ya, itu sudah terkonfirmasi gitu ya. Makanya bajunya hari ini sudah kelihatan ke biru-biruan ini. Biru oke gas. Dan ini Biru warna oke Partai gas. Gelora. Nah, oleh karena itu kalau misal dari sisi itu, memang kalau misal kita cermati ya, diakui atau tidak, memang ada faktor sejarah rivalitas dari hubungan kedua partai, yaitu Partai Gelora yang notabene para elitnya adalah dalam tanda kutip alumni dari PKS. PKS. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian kita cermati di saat yang sama ya diakui atau tidak, PKS sendiri juga sedang menunggu. Jadi kalau misalnya tadi disampaikan oleh Mas Ismail, Pak Sekjen kemarin menyampaikan seperti itu dan tidak ada statement terbuka untuk membuka ruang dalam konteks negosiasi dan juga kompromi dalam proses koalisi, ya sebenarnya itu adalah sebuah sinyal politik untuk nunggu di lobi. Nah, nunggu di lobi ini adalah bagian dari proposal. Karena juga di saat yang sama, PKS juga tidak secara tegas menegaskan bahwa dirinya mengambil sikap oposisi. Nah, itu yang kemudian dalam ranah politik itu dalam bahasanya Om Suryo ini siasah. Siasat diadopsi dalam konteks bahasa Indonesia siasat. Ini bagian dari strategi, bagian dari waiting time gitu ya. Wait and see gitu lah ya kalau bahasa ekonominya. Tetapi di saat yang sama proposal itu sudah semakin clear. Nah, tetapi diakui atau tidak, rasanya ada semacam situasi di mana proposal PKS ini bertepuk sebelah tangan. Per hari ini. Terlihat dari mana? Indikatornya belum ada respon yang begitu solid dari lingkaran Pak Prabowo, bahkan beberapa kali statement dari PKS untuk berkomunikasi dan lain sebagainya, membuka ruang diskusi dengan Pak Prabowo juga belum ada respon yang begitu clear. Nah, hal itu tampaknya dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama misalnya, Pak Prabowo itu harusnya memang tidak ada resistensi, tidak ada political barrier dengan PKS. Karena kan dua kali pemilu, pilpres dulu ya, menjadi frontliner, garda terdepan memberikan dukungan pada Pak Prabowo. Tetapi ketika kemudian political positioning Pak Prabowo udah mulai shifting, bergeser dari yang semula musuh bebuyutan dalam tanda kutip dengan Pak Jokowi menjadi bagian dari tim Pak Jokowi. Bahkan kemarin di 2024 Pak Jokowi dianggap sebagai mentor, maka pergeseran itu mencoba untuk Pak Prabowo menutup semua jejak dalam tanda kutip dengan kedekatan kelompok kekuatan Islam politik kanan konservatif. Sejauh mana nanti penutupan pergeseran itu yang kemudian tampaknya menjadi bagian dari kalkulasi dalam konteks memasukkan PKS atau tidak ke depan. Oke, nanti kita akan bahas itu di segmen selanjutnya dan juga akan dikonfirmasi lagi ke PKS mengenai proposal yang tadi sepertinya bertepuk sebelah tangan. Kita akan bahas itu saja, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.